sama. Oke, silahkan teman-teman yang lainnya disuruh masuk lagi, Dek. Steve Durban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama Mas? Ini kamu ikut mata kuliah apa? Perdata. Perbandingan hukum perdata. Ya, teman-temannya diinfokan lagi biar masuk lagi linknya. Ini Pak Krisno biar langsung mulai lagi ya. Ya, dan Mas. Oke. Kasih dulu. Sudah, Pak. Ya. Dan sambil cas ya, Pak. Baik. Jas, Mas. Kamu itu ambil ini Mas, ngolah. Oke. Ini manis. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan kuliah Pak Krisno tentang perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata. Kalau kita bicara mengenai hukum perdata, itu pertanyaannya harus ditanya lagi. Perdata apa ya? Sebab kita punya hukum perdata nasional itu nganggone KUH Perdata. Kalau perdata Islam itu nganggone kompilasi hukum Islam. Ada perdata adat. Justru juga ada perbedaan usia dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Oleh karena itu kita harus lebih teliti. Nah, di dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata ini materinya sudah setuju pembagiannya antara Pak Wahyu dan Pak Krisno. Pak Krisno akan mengajarkan bab keempat dan bab kelima tentang sistem perbandingan hukum. Ya. Kebetulan Pak Krisno mengambil pengampu sistem hukum sosialis dan nanti sistem hukum agama Islam. Nah, kuliahnya hukum perbandingan ini juga 2 kali absennya, ya, berlaku untuk paralel dan reguler. Ini sudah direkam gitu ya. Yang penting saudara absennya juga harus aktif nanti untuk menambah komponen nilai. Nah, mengenai ujiannya saya nanti akan mengajukan ujian ya secara terbuka sajalah. Baik. Saudara sekalian, yang namanya latar belakang daripada hukum sosialis itu dari kata-kata sosialisme atau sosialistis atau sosialis. Sosialis dalam retorika resmi termasuk sekumpulan negara berkembang yang ideologinya bila dinyatakan secara halus agak jelas. Nah, apa itu? Semua gerakan sosialis mempunyai karakteristik umum, yaitu lebih mementingkan kebaikan kolektif
di atas kepentingan individu. Kalau di Indonesia itu bukan negara sosialis, karena antara kepentingan sosial, kepentingan umum, dan kepentingan individu itu seimbang. Kalau di negara-negara sosialis, justru kepentingan umum itu yang lebih ditonjolkan ya, sebagai kebaikan kolektif. Ya, ini nanti akan lihat saudara bahwa pengikut daripada negara-negara yang menganut paham sosialis itu bekas negara komunis di Eropa Timur, termasuk bekas Uni Soviet. Contoh sosialisme yang sangat khas. Ya, di sana itu semuanya adalah untuk kepentingan umum negara yang menguasai. Tentunya dapat diperdebatkan haruskah ya, menyajikan rezim komunis ya setelah runtuh. Negara-negara di Eropa Timur yang masih menganut sistem sosialis yang ketat adalah di Kuba. Semua bekas negara sosialis terpaksa hidup dengan sisa hukum sosialis dan pemikiran hukum sosialis untuk waktu yang lama.